Assalamualaikum, hai semua, masih di catatan istimewa. Seorang gadis remaja berusia 17 tahun dari Maluku, dengan semangat juang yang tak kenal takut, Martha Christina Tiahahu meninggalkan jejak sejarah yang tak terlupakan dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda. Keberanian Martha Christina tak hanya mewarnai masa revolusi, tetapi juga menciptakan sebuah kisah yang penuh pengorbanan dan dedikasi luar biasa bagi kebebasan tanah air. Namun bagaimana seorang remaja di usia begitu muda bisa menginspirasi banyak orang hingga hari ini? Berikut kami ulas seputar perjuangan gadis Maluku yang meninggalkan jejak sejarah hingga saat ini, versi catatan istimewa. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini, terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa. Martha Christina Tiahahu lahir pada tanggal 4 Januari 1800 di Desa Abu-Abu, Pulau Nusa Laut, Maluku Tengah. Adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Di usia muda, ia telah menunjukkan keberanian luar biasa dalam melawan penjajahan Belanda. Bersama ayahnya, Kapitan Paulus Tiahahu, ia ikut serta dalam Perang Pattimura pada tahun 1817 yang bertujuan melawan kekuasaan kolonial Belanda di Maluku. Sejak kecil, Martha Christina sudah memiliki sifat keras kepala dan berani. Kehilangan ibunya saat masih bayi, ia dibesarkan oleh ayahnya yang seorang pejuang. Ketika ayahnya memutuskan untuk bergabung dalam perlawanan terhadap Belanda, Martha Christina tak ragu mengikuti jejaknya. Meskipun usianya baru 17 tahun, keberanian dan semangat juangnya telah terkenal di kalangan para pejuang. Rambutnya yang panjang terurai ke belakang dan ikat kepala kain berwarna merah menjadi simbol dari semangat juangnya di medan perang. Pada masa itu, perang gerilya menjadi strategi utama pasukan pejuang Nusantara dalam menghadapi tentara Belanda yang memiliki persenjataan lebih canggih. Di medan pertempuran Pulau Nusa Laut dan Pulau Saparua, Martha Christina selalu berada di garis depan bersama ayahnya. Ia tak hanya ikut mengangkat senjata, tetapi juga menjadi inspirasi bagi kaum wanita untuk turut serta dalam perjuangan melawan kolonialisme. Dengan semangat yang berkobar, ia mengajak para wanita agar mendampingi para pria di setiap pertempuran. Salah satu pertempuran besar yang diikuti oleh Martha Christina adalah di daerah Ao Ulat di Pulau Saparua, tempat pertarungan sengit antara pasukan rakyat dan tentara Belanda. Meskipun banyak perlawanan sengit, akhirnya pasukan Martha Christina dikalahkan dan ditangkap oleh Belanda. Sebagian dari mereka dihukum gantung, sedangkan yang lain, termasuk Martha dan ayahnya, diasingkan. Kapitan Paulus Tiahahu, ayahnya Martha, dijatuhi hukuman mati. Sementara Martha, meskipun berusaha membebaskan ayahnya, tidak dapat melawan keputusan tersebut. Ayahnya pun dieksekusi di Fort Beverwyck. Setelah eksekusi ayahnya, Martha Christina kembali melanjutkan perjuangan. Namun kesehatannya mulai memburuk akibat tekanan fisik dan emosional yang ia alami. Pada bulan Desember 1817, dalam sebuah operasi penangkapan oleh tentara Belanda, ia bersama beberapa pejuang lainnya kembali tertangkap. Kemudian mereka diasingkan ke Pulau Jawa, di mana tempat mereka akan dijadikan pekerja paksa di perkebunan kopi. Akan tetapi, dalam perjalanan di Laut Banda, Martha jatuh sakit. Dengan teguh, ia menolak menerima pengobatan dari musuhnya, bahkan menolak makan. Pada tanggal 2 Januari 1818, hanya 2 hari sebelum ulang tahunnya yang ke-18, Martha Christina Tiahahu meninggal di atas kapal.
Tubuhnya kemudian diberikan penghormatan militer dan dimakamkan di Laut Banda antara Pulau Buru dan Pulau Manipa. Meskipun Martha Christina Tiahahu meninggal muda, perjuangan dan keberaniannya tidak pernah terlupakan. Pemerintah Indonesia mengakui jasa Martha Christina Tiahahu sebagai pahlawan yang mengorbankan hidupnya demi kemerdekaan. Pada tanggal 20 Mei 1969, berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia, Martha Christina Tiahahu secara resmi dianugerahi gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional. Penghormatan ini menjadi tanda betapa pentingnya peran perempuan dalam perjuangan melawan penjajah, terutama dalam menginspirasi generasi selanjutnya untuk terus memperjuangkan kemerdekaan dan kebebasan. Perlawanan Martha Christina Tiahahu tidak hanya penting dalam konteks sejarah Indonesia, tapi juga menunjukkan bahwa semangat kebangsaan tidak mengenal usia atau jenis kelamin. Sebagai seorang gadis remaja, ia tidak ragu untuk mengangkat senjata dan berperang di garis depan. Keberaniannya menjadi bukti bahwa setiap individu, tak peduli latar belakang atau usianya, bisa memainkan peran penting dalam perjuangan melawan ketidakadilan. Keikutsertaannya dalam perang tak hanya berupa tindakan fisik, tetapi juga moral. Martha Christina menjadi panutan bagi kaum wanita di sekitarnya, memotivasi mereka untuk ikut serta dalam perjuangan. Kaum wanita yang pada saat itu sering dianggap lemah atau hanya berperan di belakang layar, mendapatkan dorongan semangat untuk terlibat langsung dalam peperangan. Dengan keberaniannya, Martha Christina mematahkan stereotip tentang peran perempuan dalam perjuangan kemerdekaan. Sebagai pahlawan muda, Martha Christina telah menunjukkan bagaimana semangat juang bisa melampaui batas fisik, usia, atau jenis kelamin. Keberaniannya dalam melawan penjajah telah menjadi inspirasi bagi banyak orang, baik di masa lalu maupun masa kini. Meskipun hidupnya singkat, jejak perjuangannya akan selalu dikenang dalam sejarah Indonesia sebagai simbol perlawanan melawan penjajahan dan ketidakadilan. Dalam konteks lebih luas, perjuangan Martha Christina Tiahahu juga menunjukkan betapa kuatnya semangat perlawanan di berbagai daerah di Indonesia terhadap penjajahan Belanda. Seperti banyak pejuang lain dari berbagai daerah, ia dan para pejuang Maluku berkontribusi besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Nusantara. Meskipun sering dihadapkan pada kekalahan dan hukuman berat, semangat mereka untuk mempertahankan tanah air dan melawan ketidakadilan tidak pernah padam. Perjuangan Martha Christina Tiahahu terus dikenang hingga hari ini melalui berbagai penghargaan, patung, dan nama jalan yang diabadikan untuk menghormatinya. Perannya sebagai Sri Kandi dari Maluku tetap menjadi inspirasi, terutama bagi generasi muda Indonesia yang terus berjuang dalam berbagai bidang untuk mempertahankan kedaulatan dan keadilan. Demikian seputar perjuangan gadis Maluku yang meninggalkan jejak sejarah hingga saat ini, versi catatan istimewa. Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi seputar Martha Christina Tiahahu, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu guys. Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.